Itu ketika anak kita masih bayi, masih kecil, orang tua harus rajin berdoa supaya anaknya itu terjauh dari gangguan setan. Ya, ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena jin itu nggak akan pernah berhenti mengganggu manusia. Dia nggak akan pernah berhenti, terutama kepada anak-anak. Dia akan selalu mengganggu anak-anak itu supaya dia terhambat untuk sukses dalam kehidupannya. Maka kita sering mendengar ada istilah ain, ya, penyakit ain itu adalah penyakit karena gangguan jin, ya. Mungkin ada seorang anak yang tadinya pinternya luar biasa tapi ternyata tiba-tiba drop jatuh. Kenapa dia kena ain? Mungkin itu karena kesalahan daripada orang tua yang terlalu bangga pada anaknya sehingga anaknya ini ditampilkan dengan kesombongannya, dengan kebanggaannya, difoto di sana sini, kemudian karena kebanggaan itu kemudian setan masuk ke situ dan mengenai penyakit ain, dia terkena ain. Makanya Rasulullah mengajarkan pada kita supaya anak kita juga terbebas dari gangguan ain ini. Nah, ketika seorang anak sudah terbebas dari gangguan setan, gangguan jin, maka dia akan lebih mudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, bebaskan anak kita dari setan, dari golongan manusia. Bagaimana caranya? Jauhkan dia dari lingkungan yang tidak baik. Maka tugas orang tua adalah bagaimana dia memberikan lingkungan yang baik kepada anak-anaknya. Makanya kenapa dalam sebuah hadis dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Ya, bahwa anak itu lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi Islam. Itu tergantung orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apa artinya? Bahwa manusia lahir itu dalam kondisi Islam, dalam kondisi baik, dalam kondisi fitrah. Tapi orang tuanya ketika salah menempatkan dia kepada lingkungan Yahudi, dia jadi Yahudi. Meletakkan dia kepada lingkungan Nasrani, jadi Nasrani. Meletakkan dia kepada lingkungan Majusi, dia jadi Majusi. Kalau dia letakkan di lingkungan tukang minum-minuman keras, dia jadi peminum. Letakkan di tempat orang-orang yang selalu jauh dari Allah, jauh dia dari Allah SWT. Sekarang tugas orang tua melepaskan anak ini, memerdekakan anak dari lingkungan yang tidak baik. Maka carikan lingkungan yang baik, sekolah yang baik, tempat mengaji yang baik, tempat ngobrol yang baik. Ini tugas orang tua untuk bagaimana memerdekakan anak dari setan tadi. Ya, ini merdeka dari gangguan setan. Kemudian yang kedua, Rasulullah pernah berdoa mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, ya, satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ada 8 hal yang harus dimerdekakan pada diri anak kita. Yang pertama apa? Minal ham, anak kita harus dibebaskan dari alham. Apa? Rasa gundah. Jadi tidak boleh anak itu memiliki anak yang selalu galau dan yang lainnya. Nah, ini biasanya kalau anak galau ini berawal dari orang tuanya yang selalu galau. Maka orang tua yang ceria, anaknya salah akan menjadi ceria. Nah, ini bebaskan, ya, minal ham wal hazan, anak yang sedih, ya, jauh dari keceriaan. Bebaskan anak-anak kita dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Maka ketika melihat anak sudah mulai murung dan segala macam, tugas orang tua bagaimana untuk memahamkan, ya, anak itu supaya menjadi anak-anak yang tidak bersedih, ya. Apalagi hanya masalah-masalah dunia, hanya masalah-masalah mungkin nggak terpenuhi kebutuhannya dan segala macam, ya. Kemudian minal ajzi wal kasal, dari lemah dan kemalasan. Nah, tugas orang tua adalah bagaimana menghadirkan anak yang kuat, ya. Al-mu'minul qawi ahabu ilallah, ya, minal mu'min ad-da'if. Jadi Allah itu lebih cinta pada mukmin yang kuat. Nah, kita harus memerdekakan anak kita dari kelemahan pikiran, kelemahan akhlaknya, kelemahan akidahnya. Ini harus dibebaskan, ya. Anak-anak kita harus kita bebaskan dari kelemahan itu, gitu. Ya, ini harus kita bebaskan. Anak kita harus kuat, fisiknya juga harus kuat. Maka Nabi mengajarkan anak-anak itu untuk berenang, naik kuda dan yang lainnya, ya, untuk memanah bahkan. Jadi anak harus diajak olahraga dan yang lain, biar dia nanti menjadi pribadi yang kuat secara fisik dan secara mentalitas. Ya, wal kasal, dan anak tidak boleh malas.
ya, harus bebaskan dari rasa malas ini, ya. Orang yang malas itu sulit untuk sukses, malas belajar, malas bekerja, malas membantu orang tua dan yang lain. Ini harus dimerdekakan, ya, harus dimerdekakan, ya. Nah, kemudian wa'udzubika minal, ya, jubni wal bukhal, dari pengecut dan pelit. Anak kita juga harus kita merdekakan dari juben, pengecut, ya, lari dari masalah. Ya. Tapi bagaimana kita ngajaran anak kita untuk selalu menyelesaikan masalahnya, baik masalah itu kecil maupun besar, kita latih anak-anak kita, ya. Wal bukhal, dan kita harus merdekakan anak kita dari rasa pelit, ya, dari sifat yang pelit. Maka kita harus ajarkan mereka untuk selalu bersedekah, membantu orang lain, ya. Wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal, dan anak-anak kita harus kita bebaskan, kita merdekakan dari apa? Ya, dari hutang, ya, dan tekanan orang lain. Maka yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah kemandirian, entrepreneurship, ya, kemandirian kepada anak, bahwa anak harus memiliki kemandirian yang kuat sehingga dia nanti bisa hidup dengan baik dan mandiri, tidak boleh bergantung kepada orang lain. Ini ajaran Rasulullah SAW. Ya. Kemudian pada doa Nabi yang ketiga ada doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, ya. Wa'udzubika min adzabi jahannam. Nah, jadi Rasul berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Nah, jadi tugas orang tua adalah memerdekakan anak dari satu, kekufuran. Dari sifat kufur, dari sifat kekafiran itu harus dibebaskan, dimerdekakan. Dan ini tugas orang tua. Ya, ini tugas orang tua. Maka anak yang merdeka dari sifat kekufuran, maka dia menjadi anak yang bersyukur, anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat kufur banyak sekali, baik kufur besar maupun kufur kecil. Kufur besar adalah dia ingkar kepada Allah, dia murtad dan yang lainnya. Kufur kecil dia kufur nikmat, ya, dia tidak mengenal Allah ketika dia mendapatkan nikmat, dia mendapatkan kebaikan, dia lupa kepada Allah, itu adalah kufur juga. Ya, kemudian al-faqr, jauhkan dari kemiskinan. Apa maksudnya? Bebaskan mereka. Maka disinilah posisi orang tua mengajarkan sifat kemandirian kepada anak supaya mereka nanti menjadi anak-anak yang sejahtera dalam kehidupannya, gitu. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu. Takutlah kalian itu ketika meninggalkan anak cucu kalian dalam kondisi lemah. Salah satunya adalah lemah apa? Lemah dalam finansial, lemah dalam ekonomi. Kenapa orang tuanya tidak mengajarkan? Orang tuanya tidak pernah mendidik bagaimana menjadi orang yang sejahtera dalam kehidupan, ya. Islam tidak membenci kemiskinan, tapi Islam ingin membangkitkan orang yang miskin menjadi orang yang sejahtera, orang yang cukup di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia. Ini harus dimerdekakan. Ini tugas orang tua. Harus oleh sebab itu orang tua itu harus punya perencanaan yang baik kepada anak-anaknya, ya. Dan yang terakhir adalah wa'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ya Allah, bebaskan aku dari azab kubur dan azab jahanam. Nah, ini tugas orang tua, bagaimana memastikan anaknya itu adalah terbebas dari siksa kubur dan siksa dari api neraka jahanam. Bagaimana caranya? Dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah, ya, saya memperluas makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bahwa sebelum kita masuk kepada karakter generasi Qur'ani selanjutnya dalam surat Al-Fatihah, kita mengawali dari generasi merdeka dalam konteks a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini tadi. Ya, bagaimana kita menghadirkan generasi yang merdeka, dan kemerdekaan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum menghadirkan generasi merdeka, maka orang tua harus benar-benar, ya, belajar untuk menjadi pribadi yang merdeka. Maka nanti putra-putrinya akan lebih mudah untuk mengikuti jejak langkah daripada orang tuanya. Ya, nah, maka ketika orang tuanya sudah merdeka, nanti transfer energi kemerdekaan itu akan lebih mudah kepada putra-putrinya. Ini saudaraku, orang tua yang memiliki cita-cita menghadirkan generasi Qur'ani, generasi yang merdeka,
Mari kita pahami bagaimana contoh Rasulullah SAW mengajarkan putra-putri kita untuk menjadi generasi-generasi yang merdeka. Jangan sampai hadir generasi-generasi yang tertekan, generasi-generasi yang terkungkung, generasi-generasi yang dia itu tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya sehingga menjadi pribadi yang mundur, pribadi yang selalu tertindas, ya. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Maka harus menghadirkan generasi yang merdeka. Maka Allah katakan kuntum khairu ummah, kamu itu umat terbaik, dan umat terbaik bisa akan hadir dengan hadirnya generasi-generasi yang memiliki kemerdekaan akidahnya, ya, kemerdekaan ibadahnya, kemerdekaan akhlaknya, kemerdekaan muamalahnya, kemerdekaan finansial ekonominya, kemerdekaan dalam hidupnya, ya, maka dia nanti akan menjadi orang yang memimpin kehidupan dan dia menjadi khalifah yang baik di muka bumi. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan dalam program Parenting Quran ini, dan akan kita lanjutkan nanti pada sifat-sifat generasi Quran ini selanjutnya. Assalamualaikum.